Yang selanjutnya adalah input device scanner. Jadi ini adalah merupakan alat perubah slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, kemudian gambar menjadi data digital. Jadi data fisik menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut di komputer. Kemudian bagaimana benda-benda tersebut bisa dibaca itu tergantung tipe scanner yang digunakan. Nah, ada 3 tipe jenis scanner, ada tipe moving scanner, tipe hand scanner, dan tipe flatbed scanner. Selanjutnya adalah sensor. Nah, sensor ini sebenarnya adalah alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik, sedangkan data analog yang dikumpulkan oleh alat sensor itu sendiri kemudian dimasukkan ke pengubah edisi yang selanjutnya nanti diproses oleh komputer. Kemudian adalah kamera digital, salah satu sensor yang dipakai untuk menangkap objek yang selanjutnya diproses dengan komputer. Dan selanjutnya adalah kamera recorder atau camcorder. Nah, itu adalah sensor untuk menangkap objek, namun yang sifatnya adalah bergerak. Oke, yang selanjutnya adalah voice recognizer. Nah, biasanya disebut juga speech recognizer, yaitu alat untuk mengubah atau membuat komputer mengerti terhadap omongan manusia. Nah, kalau tadi kita sudah bicarakan tentang alat masukan atau input device, selanjutnya kita akan mencoba mengulas alat pemproses atau processing device, yaitu di mana adalah merupakan alat yang digunakan untuk instruksi-instruksi program yang nanti dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat masukan atau input device tadi, dan hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output atau output device. Nah, alat pemproses atau processing device itu sendiri terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, selanjutnya adalah main memory, dan yang ketiga adalah input-output unit. Nah, CPU sendiri itu adalah merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Nah, dengan komputer-komputer yang kecil sekarang, yang kita gunakan seperti laptop, ataupun komputer pribadi ya, PC, itu adalah sudah menggunakan mikroprosesor. Selanjutnya adalah CPU, itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu adalah pertama control unit, kemudian adalah logic unit, dan yang ketiga adalah register. Nah, selanjutnya adalah memori utama atau main memory. Memori itu sendiri kalau di komputer itu ada 2 jenis, yaitu ada random access memory dan read-only memory. Nah, kita akan lihat perbedaan keduanya. RAM sendiri itu digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan diproses oleh CPU. Sedangkan read-only memory itu hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diisi. Selanjutnya adalah alat keluaran. Alat keluaran di sini atau output device itu adalah bisa dibagi menjadi 3, yaitu bisa berupa tulisan, kemudian bisa berupa image, kemudian bisa berupa juga suara atau berupa musik gitu. Nah, alat keluaran itu bisa berbentuk hard copy dan juga bisa berbentuk soft copy device. Nah, selanjutnya kita akan membahas hard copy device yang pada umumnya sering kita ketemui juga di kehidupan sehari-hari.
yaitu alat keluaran yang gunanya untuk mengubah bentuk digital ke dalam bentuk cetak tulisan, grafik, ataupun gambar yang berbentuk fisik gitu ya. Jadi alat hard copy device ini yang paling sering kita gunakan adalah printer, kemudian plotter gitu ya. Dan jenis-jenis printer itu ada bermacam-macam juga. Ada printer dot matrix, ada inkjet printer, dan juga ada laser printer. Sedangkan plotter sendiri itu alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik ataupun gambar dengan sangat baik. Jadi kalau kita menggunakan untuk cetak gambar atau grafik yang lebih visualize, itu disarankan untuk menggunakan plotter. Namun jika hanya berbentuk tulisan, mungkin kita bisa menggunakan printer. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai soft copy device. Kalau tadi kita membahas hard copy device, sesuatu yang ada wujudnya, tapi kalau ini tidak ada bentuk fisik, tapi kita bisa melihat output atau keluaran dari device itu sendiri. Nah, yang paling sering kita lihat atau kita gunakan adalah yang pertama monitor PC ya, monitor laptop. Kemudian adalah yang kedua speaker yang berbentuk suara atau musik. Nah, ini contohnya ya, contoh dari output device, monitor, dan yang di bawahnya adalah speaker, termasuk itu nanti headphone ataupun headset. Nah, ini jenis-jenis headset, headphone, dan earphone. Selanjutnya adalah alat simpanan luar. External memory atau alat penyimpanan luar itu adalah external storage, di mana suatu tempat yang mana kita bisa menggunakannya untuk menyimpan data ataupun program. Nah, dengan demikian, external memory atau external storage tadi mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory, hanya bedanya dia tidak ada di dalam head unit atau tidak ada di unit utama daripada laptop kita atau daripada komputer kita.